Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, seperti yang kita lihat ya, kita mau preview dulu untuk hasil dari analisa kita atau outlook kita yang kita upload untuk hari Senin ya teman-teman, di hari Senin kemarin. Nah, kemarin itu kan Senin kita ada upload ya di sini ya teman-teman, kalau kalian perhatikan ya ada mengenai gold, H4 iris ya, prediksi pergerakan mau kemana. Nah ini kan dia ada SNR yang 30 menit atau FVG yang 30 menit, kalian masih ingat nggak? Nah itu kan dia reject ya, reject sedikit di tanggal 26 ya, kemudian dia turun lagi ya. Nah kemudian pada saat dia turun di bawah 33220 ya. Nah, ini dia ada liquidity, teman-teman, 1, 2 ya. Dia ada liquidity. Nah, jadi kalau yang kita bahas di sini ya di bawah 33220 itu cari pijakan sell gitu. Jadi sekali lagi congrats untuk kalian semua yang udah dapat area sell ya untuk rejection yang kemarin malam. Lalu untuk hari ini ya kalau kita perhatikan dia memang mulai rebound lagi, tapi reboundnya nggak sebanyak atau se ekstrim yang waktu kemarin teman-teman gitu. Nah ini kalau kita perhatikan memang ada dua bearish flag yang terbentuk ya di dalam XAUUSD. Bearish flag pertama itu ada di sini teman-teman. Nah ini yang pertama di sini, yang kedua ini yang saat ini sedang dibentuk oleh market gitu. Nah lalu kalau kita perhatikan ya di sini ada liquidity 1, 2. Nah kalau kalian tahu nih sini sebenarnya ada sedikit FVG kecil ya. Nah ini FVG kecil inilah yang sebenarnya kalau kita perhatikan dia menahan ya pergerakan harga itu gitu, walaupun memang sempat di sweep juga sama dia ke bawah gitu teman-teman. Nah ini konsep dari liquidity, jadi di sweep dulu sama dia baru balik ke atas lagi. Nah lalu secara 4 jam masih confirm untuk video kali ini juga masih bearish ya. Lalu kemudian untuk bagian HTF ya 4 jam, lalu intraday itu semua bearish teman-teman gitu. Dia mengarah kemana? Mengarah ke bawah gitu. Nah hari ini kita mau cari lagi nih, ada nggak sih area sell ya untuk gold ini sendiri. Dan kalau kita perhatikan juga semakin dekat nih dengan 1 Agustus ya, dimana bulan Agustus ini ada beberapa event yang terutama itu adalah tarif Trump. Lalu di tanggal 30 Juli ini yaitu ada FOMC ya, itu membahas mengenai pemangkasan suku bunga. Apakah suku bunga itu akan dipangkas atau tidak ya, kita akan lihat nanti di tanggal 30 Juli nanti. Tapi kalau saya lihat sih memang di sini ya FitWatch tool ya. Nah, di CME FitWatch itu kemungkinan besar ya saat ini suku bunga masih stabil ya, itu di 96,9 gitu. Artinya yang ngevoting ya untuk di 4,25% sampai 4,5% ya itu masih lebih banyak sebesar 69,9%. Sedangkan untuk penurunan bunga itu masih 3,1%. Jadi bisa dikatakan no chance ya probabilitiesnya gitu, sebesar 96,9% gitu teman-teman. Oke. Nah ini untuk cut rate yang atau pembahasan suku bunga saat ini yang bulan ini tanggal 30 Juli nanti. Nanti sih katanya sih bakal di bulan September ya, itu baru ada pemangkasan gitu teman-teman. Nah, tapi ya let's see ya nanti bagaimana hasilnya ya. Ini juga agak agak unpredictable juga kalau mau news-news besar seperti ini. Apalagi nanti ada GDP kuartal 2 yang pertama kali rilis teman-teman gitu. Oke, kemudian ya sekali lagi congrats untuk kalian yang udah dapat sell ya di bawah 3320 ya. Kemudian itu sampai kurang lebih 3 berapa tuh? Kemarin itu terendah itu 3301 ya. Atau 3300 ya teman-teman. Ini juga target kita juga gitu teman-teman. Kalau di learning center sendiri kita juga ada dapat teman-teman gitu, karena memang di sini ada arahannya ya di learning center yang kemarin itu. Nah, di sini arahannya nih. Ya di bawah 3320 cari konfirmasi sell dengan target 3310 sampai 3300 dan terendah di 3291 sampai area QM pada TF 30 menit gitu teman-teman. Oke.
Nah, ini kita juga dapat karena kurang lebih mappingnya atau outlooknya sama, cuma sini ada arahan gitu. Nah, ini untuk outlook yang baru gitu teman-teman. Nah, ini juga ada bagian diskusi ya. Nah, kemudian untuk di Learning Center ini baru saya benahin semua. Jadi kemarin kan sempat ada beberapa perbaikan ya untuk learning. Nah, di sini ada pengumuman segala macam ya teman-teman ya. Lalu di sini ada tahapan belajar. Nah, tahapan belajar ini itu udah bisa diakses oleh member Learning Center. Jadi kalau kalian yang mau pelajarin SOP entry untuk entry kalian sehari-hari yang biasa saya pakai ya teman-teman ya, ini kalian bisa pelajari di sini. Kita pakai SOP itu adalah Fair Value Gap atau FVG, dan juga QM yang disederhanakan gitu teman-teman. Nah, kemudian sini ada penjelasan mengenai news, terus di sini ada penjelasan mengenai open interest data juga gitu. Nah, ini udah kalian bisa akses untuk member Learning Center, dan ini Learning Center sudah berjalan normal kembali ya teman-teman ya gitu. Lalu untuk kalian yang mau join ya silakan join chat admin ya, chat admin di Juno Trading ID, bilang mau join ke Learning Center gitu. Nanti bulan Agustus ya saya ada event ya, karena bulan Agustus ada ulang tahun Juno Trading ID. Jadi saya akan mengadakan event ataupun potongan eksklusif khusus untuk di bulan Agustus bagi kalian yang mau join ke project Juno Trading ID teman-teman. Oke. Thank you untuk yang sudah nonton. Untuk video promosi ini promosi dulu ya teman-teman. Habis itu kita baru lanjut lagi untuk masuk ke bagian tahapan analisa untuk pembahasan sentimen, analisa dan sebagainya gitu. Oke, untuk kalian juga yang sudah voting mengenai saham ya. Nah, di sini thank you so much ya. Ini akan langsung saya eksekusi ya, kurang lebih nanti besok udah ada video sahamnya. Jadi kalau saya perhatikan ini udah masuk sebesar 270 vote 217 vote ya gitu. Nah, ini nanti akan dihentikan untuk pollnya sehingga hasilnya itu akan terlihat ya teman-teman ya gitu. Nah, begitu terlihat ya itu langsung kita eksekusi di keesokan harinya. Jadi stay tune aja teman-teman ya. Itu ini untuk CSM juga, CSM udah update. Jadi fungsi dari CSM ini untuk kalian yang trading ya di pair mata uang kayak Euro, GBP, CHF, AUD ya, banyak lagi lah gitu, JPY gitu ya. Nah, kalian bisa manfaatin update dari CSM ini untuk jadikan sebagai optional opinion kalian ya, dan juga bisa jadi pandangan tambahan juga ya untuk kalian, karena ini berhubungan dengan korelasi pair gitu. Jadi kalau misalkan in case Euro USD, euronya melemah, USD menguat, berarti di sini posisinya pasti euro turun, USD naik gitu teman-teman gitu. Berarti Euro USD indikasinya adalah turun gitu. Oke, nanti saya akan buatkan video khusus untuk mengenai CSM ini. Dan untuk update falas ya, falas itu nanti akan update lagi ya, besok udah update untuk falas karena saya baru selesaiin rangka update untuk falas yang terbaru supaya tidak membosankan dan langsung to the point ya teman-teman ya gitu. Oke, lanjut lagi ya, kita mau bahas lagi nih ya. Nah, sekarang kita sebelum bahas mengenai gold ya atau XAUUSD ini ya, saya mau bahas sedikit yaitu mengenai news hari ini dan juga mengenai open interest data. Jadi untuk hari ini teman-teman ya, hari ini ada news teman-teman. Oke. News kita cek di investing aja. Nah, kalau kalian mau cek news nih ya, itu ada di investing ya. Kalian tinggal buka aja di investing. Itu udah ada semua untuk news-newsnya gitu teman-teman. Ya, itu bagian economic calendar ya. Atau kalian mau buka dari HP pun nggak masalah, itu bisa juga gitu. Aman kok, semuanya bisa diakses itu ya. Nah, untuk hari ini itu ada CB Consumer Confidence ya, kemudian ada Jobs Job Opening. Itu di jam 9 malam untuk newsnya teman-teman ya. Jadi ada rangkaian NFP atau report tenaga kerja untuk minggu ini. Ya, jadi ini rangkaian pertama itu adalah Jobs Job Opening gitu. Kalau kita perhatikan dari Jobs Job Opening itu forecastnya masih kurang bagus ya dari previousnya. Previous itu 7.769, sedangkan untuk yang forecast itu 7.510. Artinya di sini mengalami penurunan gitu sebenarnya teman-teman. Nah, dari penurunan ini kalau kita perhatikan memang akan berlaku melemah untuk USD dan juga
positif untuk gold, artinya gold ini bisa melanjutkan kenaikannya lagi gitu. Nah, lanjut lagi ya. Dari CB consumer ya, jadi CB consumer di sini kalau kita perhatikan dari previous dan forecastnya, previous itu 93, forecastnya 95,9, artinya sini mengalami kenaikan ya, walaupun tipis kenaikannya, tapi memang cukup positif untuk USD. Nah, ini kalau kita lihat dari hasil forecast ya, news yang dihasilkan di malam itu kemungkinan besar masih mix gitu. Cuma kalau kita lihat lagi untuk minggu ini orang-orang tuh akan lebih peka terhadap tenaga kerja, GDP kuartal 2 yang akan dirilis pertama kali, lalu FOMC ya, dan juga mengenai suku bunga gitu teman-teman gitu. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Kita nanti akan sambungin ini juga dengan analisa kita untuk XAUUSD. Lalu untuk OI data. Nah, OI data ini udah saya update juga ya ke channel publik ya teman-teman ya. Cuma ini nggak full. Kalau kalian mau lihat fullnya itu saya spill di sini di YouTube ya, gitu teman-teman. Itu OI data udah update juga di sini. Nah, ini untuk fullnya itu kalau OI tertinggi ya put OI, kesimpulan zona lokal ya, kemudian call terendah ya, kesimpulan sementara. Berarti break 3330, potensi rally cepat ke 3350 sampai 3360 gitu. Lalu zona buyer ya di sini ada 3400, 3340, 3330, 3325 pun ada gitu. Lalu kesimpulannya ya di sini kalian bisa baca sendiri ya. Breakout di atas 3300, naikkan sampai ke 3350 sampai 355 dan 3380. Di bawah 3380 kembali uji ke 3310 sampai 3300. Berarti 3380 ini 3330 ke bawah itu potensi uji kembali ke level 3310 sampai 3300. Nah, ini kan kenaikan tertinggi 3380 ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari open interest data yang update terbaru di 0 DTE ya, day to expire. Nah, ini tuh memang masih kendalanya adalah bullish ya, biasanya masih bullish. Jadi ini sebenarnya sejalan dengan COT data yang kemarin kita update gitu teman-teman. Cuma permasalahannya kemarin Senin itu gold itu mengalami penurunan cukup ekstrim gitu. Jadi nggak apa-apa menurut saya. Ya, ini kan baru awal minggu gitu ya. Kita tunggu dulu nanti selama perjalanan minggu, masa perjalanan selama 1 minggu itu bagaimana gitu kan. Nah, itu yang perlu kita lihat adalah prosesnya dan juga sentimen yang ada nanti dalam 1 minggu ini tuh apa aja sih yang menyebabkan gold itu. Karena gini, untuk COT, OI data ini adalah indikator ya, indikator yang kita gunakan lebih ke arah untuk sentimen gitu. Dan juga OI data ini kan posisi trader ya sebenarnya yang memang punya posisi besar gitu di satu institusi gitu. Nah, ini sebenarnya lebih bisa menunjukkan batasannya di mana kenaikan hari ini atau penurunan hari ini itu di mana gitu teman-teman. Jadi itu fungsi dari open interest data, setidaknya kita punya bayangan gitu. Kalau dari open interest data saat ini ya memang yang cukup tinggi ya, di atas 3350 itu ada dari 3370 sampai 3380 gitu. Ini yang cukup tinggi, artinya posisi mereka itu potensi untuk closing di kurang lebih di situ atau di atas 3350-an gitu. Ya, untuk 3350 sini ada nih ya call juga gitu 70, 74, 72. Ya, imbang nih gitu loh teman-teman. Ya, 330 ini adalah area netralnya dia tadi dia bilang kan. Sebesar dengan call sebesar 19 dan juga put money sebesar 128. Kalau kalian mau nonton lagi video mengenai open interest data ya, nah itu kan bisa tonton ada di bagian channel YouTube Juno Trading ID gitu. Nah, untuk data-data area-area ini itu kalian bisa masukkan ke dalam charting yang ada di XAUUSD gitu teman-teman ya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya tadi coba berapa tadi open interest datanya. Open interest data 3330 ya. 3330 berarti sini. Oke, 3330 kita masukin nih ya kan 330. Nah, kemudian di atas 330 kalau dia breakout itu ada 350, 355. Kita cari 3350, 3355. Nah, di sini. Kemudian di atas 3355 ya itu ada 370 sampai 380. 370 di sini.
sorry 380, 370 sampai 380. Oke, di sini sip. Nah, kemudian ada lagi nggak nih? Ini kan ini. Nah, ini satu. Ini oh, pasti EVG semua ya open interest datanya. Mantap, mantap. Kemudian di bawah 330 ya, itu ada 3325, 3300. Oke, 3325 ini dekat sih gitu. Yang saat ini nih yang lagi diuji. Nah, 3300 ya, ini 3300 ini nih. Nah, ini kasihlah range sampai sini, kita pakai SNR aja ya gitu. Nah, gitu guys cara pakainya gitu. Jadi masukin ke dalam sini ya. Intinya kalau dia belum break dari 3330 ya, dia masih ada potensi untuk turun retest lagi ke 3000. Jadi di COI data bilang 3000 ini ya, 3310 sampai 3300 gitu teman-teman. Nah, ini fungsi dari open interest data gitu. Nah, lalu kalau kita lihat juga nih ya dari OI data yang hari Senin kemarin update itu ya. Nah, ini kan untuk yang kemarin punya gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan yang kemarin itu dia juga di bawahnya itu ada 3300 ya. Cukup banyak nih call-nya dia gitu. Ya, call bawah tuh cukup numpuk gitu. Terus ada 3325, 3300, 3310 gitu. Nah, kalau kita perhatiin ya 3325 itu diambil semua sama dia di sini, 3310 diambil juga di sini, dan mendekatin 3300 ya dari open interest data. Nah, itu fungsi dari open interest data untuk dijadikan sebagai patokan kita gitu teman-teman. Itu sebenarnya fungsi dari open interest data yang sebenarnya gitu. Bukan patokan yang 100% menjamin profit, tapi setidaknya dengan adanya patokan ini kita bisa tahu nih ya patokan-patokan dalam daily intraday itu bagaimana ya, cara kerjanya bagaimana, dan potensinya kemana gitu. Oke. Nah, lalu dari zona-zona ini kebetulan kita nggak perlu cari zona lagi karena dari open interest data ternyata itu sudah sesuai gitu loh dengan area FVG atau fair value gap di time frame 1 jam ini teman-teman. Ya, ini FVG ya. Nah, ini FVG. Nah, ini FVG nih. Oh, cakep banget ya. Di sini atas tadi dia bilang ada target tertinggi dia gitu untuk hari ini gitu kan. Nah, oh, benar di sini. Ini kan reject, ini kan resisten ya kan, ini resisten gitu loh. Oke. Ini FVG 1 hours kita tandain dulu. Ada dua FVG-nya teman-teman ya. FVG 1H ya, ini ada dua. Oke, menarik nih, mana FVG 1 hours juga gitu. Oke. Nah, di bawah 3300 baru dia bilang akan turun lagi lanjut. Nah, penelanjutan gitu. Nah, di mana kalau kita perhatikan di bawah 3300 ya itu ada 3285, 3280 karena put money-nya itu cukup besar di sini gitu. Jadi udah kita tinggal tandain gitu loh. 3280 ya di sini. 3285 sini. Oke, sip, dapat kan. Nah, ini support lagi gitu loh. Nah, ini support pas kan di area supportnya gitu. Kita cuma lihat berdasarkan dengan open interest data gitu. Jadi ini fungsi dari open interest data teman-teman ya. Di learning center saya juga ada ajarin mengenai OI data, saya ajarin mengenai FVG dan juga SOP entry yaitu QM yang disederhanakan gitu. Overall puji Tuhan member-member yang di learning center itu profit konsisten ya. Dan bahkan mereka pun cukup puas dengan metode yang kita ajarkan di dalam learning center gitu. Jadi kalau untuk kalian yang mau join, silahkan join ya ke learning center karena di sini bukan cuma kita dapat signal ataupun area entry, kita juga bisa ke arah lebih ke leveling up. Jadi untuk kalian yang mau trading for living, terus kalian yang mau trading mandiri ya ke depannya gitu. Nah, kalian bisa manfaatin project learning center ini untuk bisa belajar ya gitu, karena tahapan belajar juga udah jelas. Kita juga ada live ya, jadi kemarin itu kita ada live gitu teman-teman. Kemarin kita ada live ya, saya ada share juga ke channel Telegram di sini. Itu kurang lebih 1-2 jam untuk live-nya ya. Jadi kita bahas mengenai SOP kita juga gitu. Oke teman-teman ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan ya. Ini untuk area-areanya. Nah, kemudian ini support ya. Nah, ini supportnya dia nih ya, support ya, ini support nih karena di bawahnya ini udah nggak ada FVG lagi gitu. Belum ada FVG lagi, jadi belum bisa. Paling kita cuma bisa cari sell lanjutan aja sih. Ini juga support gitu. Oke, ini resisten ya, ini resisten.
gitu teman-teman. Secara bias biris, secara bias biris gitu. Cuma kalian harus hati-hati ya di sini. Di atas 3343 FVG 1 hours ini agak riskan ya, karena posisinya itu di atas high low-nya dia gitu, di atas HL-nya dia gitu, HL-nya ini. Jadi harus hati-hati kalau misalkan FVG 1 hours ditembus nih ya. Nah, kalau FVG 1 hours ditembus di atas 335, kalian cari pijakan buy. Ya, breakout-nya pakai apa? Breakout-nya pakai 1 jam gitu ya. Early breakout itu pakai 15 menit. Valid breakout kalian bisa cek di 1 jam. Nah, kemudian lanjut lagi, kalian cuma boleh sell di atas 3343 itu ada di 3350 sampai 3355. Ya, oke. 3355 nggak di respect juga, udah jangan sell lagi. Ya, sampai kurang lebih kita nemuin area QM ya di range 3370 atau 3380. Nah, sebenarnya ini ada FVG kecil ya, ini ada FVG kecil banget 3363 3366 ya. Nah, ini bisa kalian manfaatin juga sedikit ya teman-teman, FVG 1 hours juga gitu. Oke, nah kalian kalau lihat biasa saya juga kasih kok ke kalian ya zona-zona sell buy seperti ini gitu. Beberapa mungkin karena 1 minggu ini market juga lagi agak nggak karuan gitu, karena itu banyak zona kita yang nggak saya kasih gitu. Kenapa? Karena saya lebih fokus untuk apa ya, mantau dulu gitu, karena memang kan kondisi market agak chaos ya gitu, jadi agak bahaya juga gitu. Jadi saya ketika nemu yang pasti atau nemu yang oke baru saya kasih ke kalian gitu. Di learning center pun begitu teman-teman. Oke, thank you untuk kalian yang sudah nonton ya video ini ya. Pokoknya terus leveling up, jangan pernah merasa kalau kita tuh udah cukup pintar di dunia trading ini, karena memang mau bagaimanapun juga kita harus tetap ngikutin perkembangan dan juga sentimen market teman-teman gitu. Oke, thank you untuk kalian. Pokoknya sukses untuk kita semua dan salam profit.